Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazal Gifari dengan kelas PTKB NIM 21020909010 mata kuliah Elektronika Analog dan Digital, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sistem Memori. Dalam elektronika digital, seringkali diperlukan penyimpan data, sementara sebelum data diolah lebih lanjut. Memori atau penyimpan data adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Elemen dasar memori adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data in bit, diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register. Berikutnya, memori for bit. Beberapa tipe flip-flop dapat digunakan untuk membuat suatu register. Jika DFF digunakan untuk membentuk register memori for bit. Susunannya dapat dilihat pada gambar di bawah berikut. Pada gambar di atas ditunjukkan sebuah register memori terdiri dari 4 buah DFF. Data input dimasukkan secara bermain terminal A, B, C, dan D. Data pada input akan ditransfer setiap ada pulsa clock secara paralel juga. Karena data input secara paralel dan output juga secara paralel, maka rangkaian disebut sebagai paralel input dan paralel output, atau bisa kita sebut dengan PIPO. Rangkaian di atas tidak dapat digeser dari satu DFF ke DFF yang lainnya. Jika output QA dihubungkan ke input B, data akan digeser dari kiri ke kanan yang dikenal sebagai shift register. Misalkan QA dan QB di set awal ke 0. Bit pertama dimasukkan ke input flip-flop A. Jika ada clock pertama, bit tersebut akan ditransfer ke output QA. Bit pertama sekarang telah tersambung ke input B. Dan bit kedua dari data input terhubung ke input flip-flop A. Jika ada pulsa clock kedua, bit pertama berpindah ke output QB dan bit kedua berpindah ke output QA. Selanjutnya, Random Access Memory. Salah satu jenis peralatan memori semikonduktor yang digunakan dalam elektronika digital adalah memori jalan masuk acak atau RAM. RAM dapat mengingat informasi yang pernah dimasukkan. Informasi yang dimasukkan berupa 0 dan 1 ke dalam memori. Informasi inilah yang dapat dibaca atau dipanggil kembali. Selanjutnya, RAM IC statis dan dinamis. RAM 7489 merupakan unit penyimpanan 64 bit dalam bentuk IC yang memegang 16 kata sepanjang 4 bit. IC RAM semikonduktor dibagi ke dalam jenis statik dan dinamik. Flop. Hal ini disebut statik karena menyimpan data 0 dan 1 selama IC memiliki daya. IC RAM dinamik menyimpan keadaan logika sebagai muatan listrik dalam peralatan MOS. Muatan listrik yang tersimpan mengalami kebocoran, sehingga pada RAM dinamik ini diperlukan penyegaran agar logika yang tersimpan tidak hilang. Elemen logika dinamik lebih sederhana, sehingga hanya memerlukan ruang yang kecil, namun juga ada yang berukuran lebih besar dan memiliki penyegar di dalam chipnya. Selanjutnya, Read Only Memory, atau yang biasa kita sebut dengan ROM. ROM digolongkan sebagai memori yang tidak mudah hilang karena data memori tidak akan hilang meskipun daya dimatikan. ROM atau ROM Mass Programmed Memory, aplikasi produksi dengan volume yang tinggi. Besarnya biaya penyetelan awal dan ROM digunakan untuk aplikasi dengan volume yang lebih rendah dan memerlukan memori permanen. ROM juga digunakan untuk memecahkan, bisa mengalokasikan tempat yang lebih dari memori internal ke RAM. Meskipun komputer bersifat khusus mengalokasikan lebih banyak alamat ke ROM dan sedikit ke RAM. Memori inti magnetik.
Pada komputer digunakan dua jenis memori, yaitu memori semikonduktor dan memori inti magnetik. Memori inti magnetik merupakan metode penyimpanan data yang tahan lama dan umumnya digunakan dalam memori pusat pada suatu komputer. Memori inti magnetik berdasarkan pada karakteristik inti ferit kecil. Inti ferit berupa sepotong bahan ferromagnetik seperti besi. Inti ferit digunakan sebagai magnet kecil yang mana jika harus melalui kawat akan membentuk fluks magnetik. Selanjutnya, rangkaian penjumlahan dan pengurangan. Ada dua macam operasi aritmatika dasar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Secara digital, kedua macam operasi tersebut dapat dengan mudah diwujudkan. Adder atau rangkaian penjumlahan berfungsi penjumlahan dua buah bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Subtraktor atau rangkaian pengurangan yang berfungsi mengurangkan dua buah bilangan biner. Selanjutnya, half adder dan full adder. Half adder suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder adalah bukti kebenaran penjumlahan bilangan biner 2 input yang memiliki 2 input dan 1 output hasil penjumlahan atau sum, dan 1 output sisa penjumlahan atau carry. Dengan penjelasan pada tabel berikut. Kemudian full adder. Skema simbol untuk bit adder. Satu dengan C-in dan C-out digambar di sisi blok untuk menekankan penggunaan dalam multi-bit adder. Sebuah sirkuit logis full adder yang melakukan operasi penambahan pada 3 bit biner ditulis sebagai A, D, dan C-in. Penambah penuh menghasilkan jumlah bit output yang diwakili dengan sinyal C, out, dan S. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.